Kali ini kita manen asam kuini. Asam kuini asam yang manis, baunya. Kuini kah ini mana naman? Kuini leh. Lain nang ano to leh nang. Ya dua macam kuini anjir begini nih. Kuini nah, asam kuini. Ini kuini kampung. Mau makan lah. Nah ini contohnya, ini baunya sangat harum. Baunya. Nah, baunya sangat harum. Asam mangga kuini orang nyebut asam kuini. Tuh kita lihat shot pohonnya tinggi. Nanti kita petik lagi nih. Nah ini contoh buahnya manis, sangat manis ini. Tidak kalah sama durian baunya. Bau nyengitnya nggak kalah sama durian. Posisi kami di persawahan di dekat sungai situ pintu air itu. Nanti sungainya situ sungai besar, yang ini masuk sungai kecil dulu nih. Kita panen buah asam kuini. Ini kita dulu memetik nang yang baru jatuh ini, nanti naik lagi nanti. Tuh buah asam pohonnya tuh, pohon asamnya tuh. Nanti kita naik lagi. Posisi di perkampungan dalam, guys. Persawahan. Di sungai. Ini sungai kecil. Di situ nanti baru ada sungai besar di belakang pintu air. Ya lanjut, nanti kita proses pemutikan lagi. Ini hanya sedikit yang dipetik. Paling ini cuman satu karung ya, jadi target satu karung lagi ya. Pemanen, proses pengumpulan. Saya terlambat datang tadi ini kan belum tidak melihat proses pemetikannya, jadi kita langsung ke pemungutan. Kira-kira ada sekitar satu karung sudah ini. Target 2 karung, jadi sekitar satu karung lagi nih. Ini cuma satu karung masih kira-kira. Bapaknya lagi mengait. Proses pemetikan. Hasilnya. Pohon sebelah pelaman. Oh, pohon yang satunya. Ya. Udah, ini ada beberapa pohon. Satu pohon lagi kita diskusi. Satu pohon lagi kita diskusi. Satu pohon sudah, tinggal pohon sebelahnya sama kuini, asamnya sama. Suasana di dalam perkampungan dalam nih. Bapaknya sedang berusaha tuh mengikatkan tali di badan. Nanti kita tunggu. Ya, proses memanjat pohon kedua.
agak licin nih, bekas hujan licin, jadi agak licin, pohonnya agak licin. Naik pohon ya, menggunakan tali ya, nggak pakai tangga karena nggak mungkin masuk ke daerah seperti ini bawa tangga dari rumah, nggak mungkin. Jadi bawa tali aja, nggak mungkin bawa tangga. Ya, kita tunggu. Bapaknya sudah naik mencari cabang pohon, mencari pohon bercabang agar bisa didudukin. Nah, itu sudah cabang pohon besar. Nah, nanti dari situ bisa dicolok dengan tongkat. Pemandangan di sekitar ya. Tasot pemandangan sekitar rimbun, suasana di sawahnya luas, tapi di situ ada kebun labu seberang sungai. Posisi kebun labu di seberang sungai. Ya, kembali kita masuk bapak yang naik di dahan-dahan bercabang. Nah itu ada, ini kalau ditempur angin jadi ada jatuh. Pohonnya terlindung di dedaunan, jadi di kamera nggak kelihatan. Pohonnya rimbu, bawahnya tertutup dedaunan, jadi nggak kelihatan di kamera. Udah proses pemetikan. Tuh. Di sisi pohon di pinggir sungai ya. Ini lebat sekali nih hutannya. Di persawahan. Tuh di pedalaman sawah. Di sudut-sudut di kampung. Berjatuhan. Kita shot dari arah lain karena nampaknya sini ada selau. Ya, tuh di sisi ya, berjatuhan guys, buahnya berjatuhan. Kita shot pemandangan di sekitar guys. Sekitar jam 11 siang. Nanti akan ada proses pemungutan. Ya, kita biarkan dulu, bapaknya sedang berjuang di atas. Nanti kalau ya masih di atas, proses pemetikan menghabiskan banyak waktu juga di atasnya. Nanti kita juga akan ikut membantu proses pemungutan. Di semak-semak, tapi untuk yang kali ini di pinggir sungai dulu. Banyak, ada juga yang jatuh tadi di sungai, nggak diambil ya, tenggelam di pinggir sungai. Tuh, kita shot pemandangan sekitar.
motor gua. Motor gua tuh. Dari udah berjuang sama gua mulai tahun 2012 ini beli second sama teman. Sekarang kita masih proses pemetikan, tapi kita cari dahan lain kayaknya. Dahan yang sebelah situ kayaknya sudah mencari dahan lain. Tuh di atas tuh gak kelihatan ya, buahnya gak kelihatan kamera, tertutup daun, silau juga. Kalau dengan mata telanjang sih kelihatan aja buahnya. Ya, kita shot dari sisi lain, mencari dahan lain kayaknya. Mencari dahan lain. Bapaknya lagi di atas. Saya melihat target di mana posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman untuk memanen ya, menjolok. Ya, kita lihat shot di alam sekitar ya. Sekitar. Kita lihat hasil panen. Hasil panennya guys. Nanti kita. Ya ini sekitar 1 karung lah. Sangat harum guys. Harumnya itu khas, harum banget. Gak kalah sama durian. Harumnya. Ya ini luar biasa ya. Getahnya, harumnya luar biasa. Sampai lalat pun ikut. Nah, lalat pun senang nih sama nih lalat nih. Lalat suka buah segar karena bau aromanya sangat menyengat. Salah satu buah yang sangat menyengat selain durian adalah buah kuini, asam mangga kuini sebutannya, khas Kalimantan. Ini ya kayak buah hutan kayak gitu ya, agak mulus ya, kulitnya agak ada di sini ada kerukuh-kerukuhnya, nggak mulus ya, maklum lah buahnya nggak keurus ini, pohonnya nggak keurus, pohonnya nggak banyak juga yang bercatuhan sama yang hitam-hitam nih. Yang punya nggak ada waktu ngurusin. Tuh banyak juga dimakan tupai ya, yang hitam yang udah pada jatuh kemudian nggak diambil, terus hitam orok, lebih baik dijual. Menuju dahan lainnya. Berjatuhan guys. Dari dahan ke dahan. Manennya, memetiknya dari dahan ke dahan. Berjatuhannya. Tuh. Belum lagi yang ada di semak-semak. Aromanya guys sangat menyengat sekali di hidung, sangat menyengat aromanya. Berjatuhan. Ada juga yang sudah busuk nih, dibiarin sama yang punya karena posisinya jauh juga pada rumah nih, kampung, sampai busuk kayak gini dibiarin aja sama yang punya.
lebih baik dijual katanya. Asamnya nggak mulus, ini cuman kulitnya aja yang nggak mulus kayak gini, dalamnya sih mulus, nggak kayak mangga di depan rumah ya, kulitnya bagus. Yang ini kulitnya mungkin karena ini di dalam kampung ya, yang di pedalaman lagi. Nanti kita sop aja. Jatuhan guys. Ya udah, kita tunggu proses selanjutnya pemungutan nanti. Sekalian kita shot ya, ada tanaman labu nih. Banyak itu tanaman labu. Di sini disebutnya waluh. Labu itu bahasa Indonesia. Kalau di sini namanya waluh. Tuh lihat kebunnya tuh, banyak tuh di pinggir sungai. Sekalian pohon kebun labunya kita shot juga tuh di pinggir sungai, itu panjang tuh sampai ke sana. Di sini penanamannya nggak ada pupuk, nggak ada istilah pupuk-pupukan. Ditanam langsung ditinggalkan. Ditanam ditinggalkan, nanti kalau ada buahnya yang besar-besar langsung dipetik, nggak ribet-ribet pakai popok, nggak ada acara-acara yang aneh-aneh gituan. Tinggal tanam, dibiarin. Kalau ada buahnya diambil, selesai. Nggak ada drama pupuk, main popok, nggak ada di sini. Buahnya alami. Nah ini ada cabai juga nih, cabai rawit. Tuh cabai rawit. Sebelahnya itu kebun labu. Oh, ada yang buah di sana yang besar-besar. Nah, nanti kalau ada waktu kita bisa nyebalah juga. Nah, shot sekalian aja pohon labunya, itu panjang sekali di pinggir-pinggir sungai. Masih itu labu, masih. Nah, shot sekalian pinggir sungai. Itu masih labu tuh, masih buah waluh kalau di sini disebutnya. Ya, kita shot mulai bawah ya. Pohon setelah berjatuhan ya. Tuh, banyak di semak-semak. Tuh jatuh besar-besar buahnya. Tuh. Mangganya besar-besar guys. Asam kuini namanya. Mangga kuini juga boleh disebut. Gede banget nih. Nih, aromanya penuh, hidung penuh sama aroma harumnya. Khas Kalimantan. Susah cari yang kayak gini. Tapi ini buah ini pantangan bagi orang yang tekanan darah tinggi. Jangan coba-coba makan. Jangan coba-coba makan buah ini sama durian. Karena menyengat banget. Buahnya linyet banget, manisnya linyet. Nggak ketulungan hidung. Makan buah kayak gini hidung penuh sama harumnya. Buahnya manis banget. Besar nih, manis banget, harum banget, sampai hidung penuh nih, mau bau wanginya. Jatuh sungai. Gede guys, gede.
Gede banget. Gede banget. Gede banget. Di atas masih proses mematikan ya. Di atas masih sibuk tuh. Tuh di atas masih sibuk. Tuh gede banget. Wah. Subhanallah. Target sehari 2 karung aja ya guys ya. Susah bawanya. Jadi sehari petik buahnya sekitar 2 karung aja ya. Muat di sepeda motor. Sehari targetnya cuma 2 karung. Kalau 3 karung susah bawanya pakai sepeda motor. Tuh gimana ceritanya? Ada pohon kelapa di tengah sungai. Gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya? Pohon kelapa di tengah sungai. Pohon kelapanya sih gak berbuah tapi masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Pohon kelapa di tengah sungai. Gak berbuah tapi masih hidup, luar biasa. Masuk akal nggak guys? Gimana nggak masuk akalnya ya? Menurut pemirsa ini sungainya dalam nggak guys? Dalam nggak ini? Pohon kelapa tengah-tengah. Gimana ceritanya itu? Masuk akal nggak?